Puji syukur, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga kita hari ini kita dapat berkumpul untuk menuntut ilmu. Shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW beserta keluarganya, sahabat, dan semoga kita termasuk umatnya yang selalu istiqomah dalam kebaikan Islam. Mari kita sama-sama buka agenda BPI hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu silakan pandu. Ya, agenda pertama yaitu tilawah atau tadarus murojaah hafalan. Haidar, silakan Haidar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan surat Al-Mulk ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur summa rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khashi'an wa huwa hasib wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bima sabiha wa ja'alna rujuman lisyayatini wa atadna lahum azabas sa'ir. Shadaqallahul azim. Baik. Terima kasih. Saya sebelum itu ke agenda hari ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Haidar Sakib. Agenda kedua, info dunia Islam disampaikan oleh salah satu peserta BPI. Silakan Rafif kalau nggak salah. Rafif ya, benar ya? Ya, Rafif. Ya, Rafif. Silakan Rafif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan Rafif boleh di-share screen, Rafif saya nggak di-share screen. Dulu. ada yang bisa share screen itu nggak? Aku soalnya lewat HP, WA-nya nggak di ini laptop. Apa, Fit? Kalau share screen aku soalnya nggak hubungin laptop ke WA. Ya itu. Oh, kamu nyanyi di HP? Oh. Coba cari lagi di itu di komen, coba cari di komen WA beritanya. Ya, apa-apa bacain aja. Oh, nggak usah di share screen, Pak. Boleh, nggak apa-apa dibacain aja. Hagia Sophia dihancurkan tentara Romawi, dirawat Islam. Hagia Sophia pernah dihancurkan dan dijarah tentara Romawi Barat, kemudian ditutup. Pengadilan tinggi Turki pada Jumat membatalkan dekret Kabinet 1934 yang mengubah Hagia Sophia di Istanbul menjadi museum. Pembatalan itu memungkinkan pengembalian status situs tersebut kembali menjadi masjid. Meskipun mendapatkan banyak tekanan internasional, Turki tetap gigih mengembalikan status Hagia Sophia di Istanbul menjadi masjid yang secara turun-temurun menjadi warisan Sultan Ottoman Muhammad sang penakluk. Sejumlah pejabat tinggi Turki pun berulang kali menjawab kritikan oleh pihak asing soal rencana pengalihfungsian Hagia Sophia.
Pengungsian Hagia Sophia menjadi tempat ibadah setelah 85 tahun jadi museum oleh rezim Mustafa Kemal pada tahun 1934. 11 tahun setelah pendirian Republik Turki. Pada Jumat sebelum membacaan keputusan soal legalitas mengubah Hagia Sophia, Menteri Kehakiman Turki Abdul Hamid Gül mengungkapkan Hagia Sophia secara hukum dimiliki oleh sebuah yayasan yang didirikan oleh Sultan Al-Fatih. Menurut Undang-Undang Wakaf, apa yang diwakafkan harus difungsikan sesuai tujuannya. Tutur dia. Dia menekankan Hagia Sophia telah diwakafkan oleh Muhammad Al-Fatih khusus untuk tempat ibadah sebagai masjid. Tentu saja hal itu merupakan keharusan bagi otoritas Turki memenuhi kebutuhan dan hak hukum terhadap warisan bersejarah itu. Saya percaya bahwa pelanggaran hukum pada keputusan tahun 1934 yang memalukan ini akan segera berakhir. Tutur Abdul Hamid Gül. Presiden Recep Tayyip Erdogan minggu lalu menegaskan setiap intervensi asing atas musyawarah internal Turki tentang status Hagia Sophia adalah serangan terhadap kedaulatan negaranya. Erdogan meyakinkan masyarakat internasional bahwa Turki melindungi hak-hak muslim serta semua komunitas agama lain. Erdogan mengatakan Turki tak pernah ikut campur dalam urusan keagamaan negara lain. Begitu juga tak ada pihak asing yang berhak untuk mencampuri masalah yang menyangkut tempat ibadat kami, tekan Erdogan. Pernyataan Presiden Erdogan tersebut menjawab kritik dari banyak negara barat, termasuk Amerika Serikat, atas janji pemerintah Turki untuk mengubah status Hagia Sophia dari muslim menjadi masjid. Erdogan pun menggarisbawahi ada sekitar 435 gereja dan sinagog di Turki. Semua orang menikmati hak mereka untuk menjalankan kepercayaan mereka. Gereja-gereja di Turki dilindungi serta yang baru di Istanbul juga sedang dibangun. Sementara banyak tempat ibadah telah direnovasi melalui dana negara. Presiden Erdogan mengatakan bahwa Turki akan selalu melindungi hak-hak muslim dan minoritas yang tinggal di negara itu. Menanggapi keputusan oleh pengadilan tinggi soal status Hagia Sophia, Ketua Parlemen Turki Mustafa Şentop menekankan Turki tidak akan merusak semua peninggalan bersejarah di situs tersebut. Dia mengatakan ada kesinambungan dan integritas dalam pemahaman bangsa Turki terhadap benda-benda warisan. Bangsa Turki tak memiliki sifat menghancur unsur budaya sebelumnya, seperti yang dilakukan Spanyol dan Portugal menghancurkan masjid-masjid di Eropa. Sebelumnya Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dan awal Juli mendesak Turki untuk mempertahankan status museum Hagia Sophia. Pompeo meminta Turki berkomitmen untuk menghormati tradisi agama dan sejarah beragama yang berkontribusi terhadap berdirinya Republik Turki. Selain itu, memastikan situs itu tetap dapat diakses oleh semuanya. Amerika Serikat memandang perubahan terhadap status Hagia Sophia sebagai sebuah bentuk pengurangan terhadap warisan bangunan yang luar biasa ini, sebut Pompeo. Menanggapi pertanyaan Pompeo itu, juru bicara Presiden Turki Ibrahim Khalil menegaskan bahwa pengalih fungsian Hagia Sophia di Istanbul sebagai masjid tidak akan menghilangkan identitasnya sebagai warisan dunia yang bersejarah. Jubir Khalil mengatakan pembukaan Hagia Sophia untuk tempat ibadah seperti yang telah diupayakan oleh petinggi Turki sejak lama tidak akan mengalami semua orang yang ingin mengunjunginya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Terima kasih Rafif, dan boleh share lagi Pak itunya? Halo Pak. Itu dia materi selanjutnya, yaitu materi disampaikan pembimbing BPI. Pak Andre ya? Pak Dery. Pak Dery. Pak Dery.
Baik, Pak Andrai. Pak Dery siap. Siap. Tadi kan udah khotbah, jadi khotib. Oh, berarti Pak Andrai berarti. Ya. Anda udah jadi khotib udah ya, lelah ya. Iya. Alhamdulillah. Pak Andrai, alhamdulillah paham ya Allah. Terima kasih Pak Andrai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini materi hari ini yaitu tentang ahamniyatus syahadatain atau pentingnya dua kalimat syahadat ya. Oke. Saya sudah pernah nanya ya, kapan pertama kali kita syahadat? Kapan pertama kali kita syahadat? Ampun ya Pak. Awal kelahiran. Saya juga nggak ingat sih. Saya umur 1 tahun. Rapip, kok suara kamu ada 2 ya? Double gitu. Oh iya Cuma- tadi. Mantul-mantul. Ya, jadi pertama kali kita syahadat itu sebelum dilahirkan ya. Kayak gitu. Ada yang mengatakan 40 hari ya setelah kita dalam kandungan ya. Jadi itu ditiupkannya ruh. Sebelum ditiupkannya ruh, kita bertemu dengan Allah ya. Alastu birabbikum ya. Siapakah Tuhanmu? Kata Allah kepada ruh-ruh yang akan diberikan kepada anak-anak yang akan ada di bumi gitu ya. Lalu kita nih pada saat itu mengatakan qalu bala syahidna. Mereka mengatakan, jadi qalu itu berkata ya, mereka berkata kami bersaksi bahwa Engkau lah Tuhan kami gitu ya. Qalu bala syahidna. Oke, jadi pentingnya dua kalimat syahadat ya. Jadi teman-teman tahu apa namanya? Wali ya. Wali Songo tahu ya? Tahu. Tahu, Pak, tahu, Pak. Wali Songo ya. Oke, kalau mau tahu kisah yang paling lengkap tanya Pak Dery ya. Ya karena beliau ini apa? Di PS itu kan dipelajari juga ya. Benar ya Pak Dery ya? Ya, di PS kelas 3 harusnya. Mau kelas 3 SMP. Ya, SMP. Oke, nah berarti nanti kalau ketemu Pak Dery kelas 3 SMP tanya ya terkait dengan sejarah masuk Islamnya ya Wali Songo ya. Kayak gitu. Walaupun di Nusantara. Di Nusantara ya. Jadi apa? Wali Songo ini ya salah satu cara dakwahnya pada saat itu ya dasarkan hadis dari Rasulullah SAW bahwa jika ada ya sedikit saja di hatinya iman ya kata Allah, jika ada sedikit saja di hatinya iman maka dia sudah bisa masuk surga. Jadi kisahnya itu pada saat sudah mulai disiksanya para manusia gitu ya di api neraka ya, Rasulullah minta pada Allah, ya Allah, mereka adalah umatku, selamatkanlah mereka. Lalu kata Allah, carilah gitu ya, carilah umat-umatmu yang di hatinya masih ada iman. Nah, teman-teman semua di sini, selama teman-teman beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab ya, dan seterusnya, terutama pada Allah ya, maka insya Allah walaupun kita nanti naudzubillah, mudah-mudahan sih enggak, walaupun kita nanti masuk neraka dulu nih teman-teman ya, tapi kedepannya karena kita punya iman ya, maka Rasulullah itu akan menjemput kita ya, menjemput kita, dijemput. Lalu nanti di Telaga Al-Kautsar ya, di Telaga Al-Kautsar kita dibersihkan pada saat itu. Tahu nggak kondisi manusia pada saat itu gimana? Kondisi manusia saat itu pada saat dikeluarkan itu mau dia mukanya putih bening gitu ya, mau dia dulunya ganteng gitu ya, tapi kalau sudah masuk neraka itu hitam pekat seluruh tubuhnya. Ya, seluruh tubuhnya hitam pekat, bahkan tidak sampai dikenali. Maka diajaklah kepada Telaga Al-Kautsar. Di sana mereka berwudu dan akhirnya hilanglah seluruh hitam-hitam dari tubuhnya. Lalu timbullah cahaya dalam tubuhnya. Ingat ya, yang masih punya iman kata Allah. Tapi nggak cukup ya, Rasulullah nggak cukup ya. Wahai Allah, masih banyak umatku yang berada di sana ya Allah ya.
maka carilah di antara mereka yang sudah pernah bersyahadat. Misalkan iman kita nih benar-benar sholat nggak pernah, kadang nggak percaya ada Allah gitu, kadang gitu, bukan, tapi nggak syirik ya, jadi nggak mempersekutukan Allah. Jadi dosa mempersekutukan Allah itu luar biasa ya. Jadi dosa mempersekutukan Allah luar biasa sampai mungkin nggak diterima taubat kita gitu ya. Jadi contoh mempersekutukan Allah adalah kita minta doanya sama pohon, ya minta doanya sama api gitu ya, minta doanya sama apalagi bisanya. Pokoknya minta doanya kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, berserah hanya kepada selain Allah. Itu namanya syirik. Ya, dosa syirik itu tidak akan diampuni dosanya. Maka kalau misalkan sudah pernah bersyahadat, ya, mereka insya Allah bisa selamat. Ya teman-teman, alhamdulillah nih, udah pernah syahadat ya? Pak. Tidak, Pak. Pernah ya, Pak. udah pernah dan terus diulangi saat sholat gitu ya, kayak gitu. Maka insya Allah ya kita masuk surga. Walaupun nggak tahu nih, kita nggak tahu, saya nggak tahu, Pak Dery nggak tahu, ya, apakah kita akan masuk neraka dulu atau enggak? Karena kita semua nggak mungkin ya, nggak mungkin dan impossible nggak pernah ngelakuin dosa, ya. Ya sekelas saya, sekelas Pak Dery ya, atau ustadz kondang atau kiai-kiai pasti pernah punya dosa. Maka sudah pasti ya, bahkan sekaliber Abdurrahman bin Auf, tahu ya Abdurrahman bin Auf ya, sahabat Rasulullah ya. Sahabat Rasulullah itu masuk surga yaitu sambil merangkak-rangkak. Ya, Abdurrahman bin Auf masuk surga sambil merangkak-rangkak. Itu sahabat Rasulullah. Gimana kita coba masuk surganya gimana kira-kira, kan gitu kan ya. Makanya penting aham syahadat ini, pentingnya dua kalimat syahadat ini ya, dan ini diketahui oleh Wali Songo. Nah, Wali Songo saat itu salah satu dakwahnya adalah gimana caranya umat Islam, bukan umat Islam ya, umat manusia di Indonesia itu mau bersyahadat, minimal syahadat dulu, walaupun nggak ngerti Allah itu gimana, Rasul itu apa gitu ya, Al-Quran itu makanan apa, nggak tahu mereka. Yang penting pernah syahadat dulu. Ya, pernah syahadat dulu. Ya walaupun dakwahnya belum selesai ya. Jadi Wali Songo itu dakwahnya belum selesai. Makanya kenapa banyak yang Islam KTP ya sampai sekarang ya. Jadi dakwah Wali Songo itu belum selesai dan dilanjutkan oleh ya para kiai, para ustadz gitu ya, yang ada di luar sana gitu, yang terus memperbaiki ya syahadat. Jadi sudah umat Islam Indonesia insya Allah sudah bersyahadat. Insya Allah sudah bersyahadat. Tapi tinggal memperbaiki apa? Imannya. Terus diingatkan iman dan seterusnya. Kenapa sih penting dua kalimat syahadat ini? Yang pertama dia adalah pintu gerbang masuk ke dalam Islam. Ya. Pernah mendengar kisah pamannya Rasulullah. Siapa, ada yang tahu nggak paman Rasulullah? Abu Bakar ya, Pak? Abu Bakar sahabat. Abu Thalib ya. Thalib ya. Abu Thalib. Sebenarnya banyak ya, paman Rasulullah banyak ya. Jadi Hamzah pamannya, Abu Jahal itu juga pamannya. Ya, yang kita kenal Abu Jahal itu pamannya Rasulullah juga ya. Kayak gitu. Jadi paman Rasul banyak, cuma yang terkenal gitu ya, yang dekat dan memang merawat Rasulullah sampai besar, sampai dewasa itu adalah Abu Thalib ya. Kayak gitu. Abu Thalib itu sebagai pamannya ya. Beliau sampai akhir hayatnya tidak pernah mengucapkan syahadat. Kira-kira Abu Thalib masuk surga apa neraka? Ada yang tahu nggak? Neraka, Pak, kayaknya, Pak. Enggak, Pak. Enggak. Neraka, Pak. Tapi Abu Thalib itu kan sering nolong Rasulullah ya, sering ngebantu Rasulullah, sering ngejagain Rasulullah kalau misalkan ada yang mau nyerang dia gitu ya, sering ngedukung kalau misalkan Rasulullah sedang berdakwah, itu didukung sama Abu Thalib ya. Masa sih nggak bisa masuk surga? Karena belum syahadat, Pak. Karena belum Syahadat. luar biasa ya. Jadi pentingnya dua kalimat syahadat. Rasulullah ya Allah ya, dia berdoa kepada Allah, masukkanlah pamanku ke dalam surga. Lalu turunlah ya
firman Allah, apakah engkau ingin mendoakan orang yang tidak mau masuk ke dalam Islam? Jadi intinya pada saat itu Abu Thalib sebagai paman yang mendukung beliau, ya, walaupun didoakan langsung oleh Rasulullah, tetap dibalas sama Allah, ya, dia tidak masuk surga. Wallahu alam, ya, kita nggak tahu karena itu balasan Allah langsung waktu itu, ya, kayak gitu. Jadi itu, ya, sekali Abu Thalib paman Rasulullah yang paling dekat sama Rasulullah, yang suka bantu, kalau tidak pernah syahadat, maka itu tidaklah menjadi penting, ya. Semua kebaikannya itu tidak bernilai di mata Islam, ya. Kita tahu Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu agama yang dibawa dari Nabi Adam. Ingat, ya, Islam itu bukan agamanya Nabi Muhammad. Islam itu adalah agamanya dari Nabi Adam. Nabi Isa atau orang-orang Nasrani mengenal Yesus. Ya, agama yang dibawanya apa? Ada yang tahu nggak? Bukan Nabi Isa, Pak. Ya, Nabi Isa atau orang-orang Nasrani mengenal Yesus. Mereka membawa beliau membawa agama apa? Nasrani, Pak. Islam, Pak. Al-Islam. Ya. Kenapa? Karena Nabi Isa itu Tuhannya hanya satu. Nabi Isa Tuhannya hanya satu. Sedangkan yang menjadikan Tuhan mereka tiga itu bukan Nabi Isa atau bukan Yesus kalau menurut mereka, ya, kan Yesus itu kan bahasa ini aja, bahasa Ibrani aja. Jadi contoh kayak Ibrahim jadi Abraham, ya. Jadi di kalimat-kalimat Ibrani itu bahasa-bahasa Arab yang kita kenal itu berubah bahasanya, ya. Jadi Yesus itu kan kalau kita Isa Yesus kan sama ininya, kayak gitu, sama aja kayak Oh iya, Pak, kalau Nabi Daud tuh jadi David, Pak. Nah, ya, pokoknya ada perbedaan pengucapan nama aja, padahal orangnya sama gitu, ya. Jadi kalau misalkan kita bilang Yesus itu Tuhan, salah. Kenapa? Karena Nabi Isa atau Yesus, ya, menurut mereka namanya Yesus, ya, itu tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah Tuhan, ya, gitu. Jadi ada orang Nasrani atau orang non Islam bersedekah gitu, ya, terus puasa Ramadan, terus baca Quran misalkan. Mereka banyak loh yang bisa baca Quran, ya. Mereka baca Quran, mereka ikut taklim di majelis taklim, mereka ikut sholat, ya. Misalkan, ya, mereka ikut sholat, tapi nggak pernah syahadat, diterima nggak ibadahnya? Enggak diterima, ya. Jadi syahadat itu ada dua hal, ya. Diucapkan dalam lisan, ya, lalu dalam hati dulu, ditanamkan dalam hati, diucapkan dalam lisan, dan dikerjakan dalam perbuatan. Itu syahadat. Syahadat yang sah. Kalau Abu Thalib hanya dari hati aja sama perbuatan, tapi nggak ngucapin, ya. Orang Nasrani mungkin dari hatinya ada gitu, mengenal, oh, itu Islamnya gini, terus mereka bersedekah gitu, itu juga, tapi nggak ngucapin syahadat, tetap nggak bisa, ya, nggak bisa masuk Islam. Kalau misalkan ada orang Nasrani bersyahadat, tapi di hatinya nggak tidak menerima, itu bisa dimasuk Islam nggak? Bisa nggak? Ya, jadi misalnya ada orang Nasrani nih, kan katanya umat Islam kalau misalkan ini nggak boleh ngucapin Natal gitu, ya, nggak boleh ngucapin Natal. Ada yang nantang, oke, saya umat non Muslim nih, saya mau ngucapin syahadat. Dia ngucapin syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu Muhammadur Rasulullah. Terus kata dia, oh, nggak ada apa-apa tuh. Menurut kalian gimana? Masuk Islam kali, Pak. Menurut kalian gimana? Masuk Islam. Mana ya? Gak ada tujuan langsung, Pak. Oke. Jadi ingat, ya, 3 hal. Fabi qalbi, fabi lisani, ya. Fabi perbuatan, dalam perbuatan. Jadi dalam hati, dalam lisan, dalam perbuatan. Kalau misalkan lisan yang mengucapkan, ya, hatinya tidak, maka dalam hakikatnya dia belum Islam, ya, teman-teman, ya.
Tapi misalkan dia ternyata pura-pura gitu ya, kan ada tuh yang syahadat cuma buat nikah sama orang Islam doang, ada ya? Ada ya, syahadat ikut syahadat, tapi cuma lisan aja, perbuatannya enggak sholat, enggak baca Quran, enggak puasa gitu ya. Terus di hatinya juga ya cuma buat nikah doang gitu, enggak ada niatan lain biar sah. Kan di Indonesia ini enggak boleh nikah beda agama di Indonesia ya. Harus sesama agama Islam, agama Kristen gitu ya. Enggak boleh kalau beda agama. Kalau mau beda agama, salah satunya harus masuk ke agama yang lain. Kayak gitu. Ya. Makanya banyak yang pura-pura. Nah, ini juga sama. Mungkin secara hukum Indonesia sah-sah aja, tapi secara hukum Allah dia tidak sah. Ya, karena hatinya tidak. Jadi mungkin dalam kehidupan manusia dia bisa disebut sebagai seorang muslim, tapi dalam hakikatnya dia bukan seorang muslim. Makanya kenapa umat Islam yang berKTP Islam pun belum tentu dia seorang muslim. Ya teman-teman ya, belum tentu seorang muslim. Kalau misalkan di hatinya nggak percaya ada Allah, nggak percaya sama Al-Quran, kalau di perbuatannya nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, walaupun dia KTP-nya Islam, dia belum tentu seorang muslim. Orang-orang seperti itu, bahkan beberapa ulama mengatakan harus syahadat ulang. Nah, syahadat yang disahkan secara hukum gitu ya, itu adalah pertama dari kehendak pribadi. Pertama, saya mau bersyahadat karena memang kehendak pribadi, mau bersyahadat. Lalu yang kedua, ada saksi yang menyaksikannya. Ya, ada saksi. Lalu yang ketiga, dibimbing. Ya, terus untuk perbuatannya. Jadi kalau misalkan ada orang bersyahadat, ya udah bersyahadat aja gitu, atau dipaksa bersyahadat. Ya, ini kisahnya Ammar bin Yasir. Tahu ya Ammar bin Yasir ya? Tahu nggak Ammar bin Yasir? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu ya. Nanti kapan-kapan ya, karena kalau saya baca kisah lagi atau saya ceritakan lagi kelamaan ya. Udah mau jam 2 ya. Kayak gitu. Jadi ini luar biasanya syahadat teman-teman ya. Jadi jangan sepelekan syahadat. Jadi jangan main-main dengan syahadat. Ada artis-artis yang main-main dengan syahadat, makanya ditegur ya, ditegur. Ada nggak? Pernah dengar nggak? Iya ada. Ada Opik Pak, Opik kan. Kalau Opik emang beliau apa sekarang? Enggak salah. Nyanyi Pak. Nyanyi Islam. di sini termasuk yang bukan menghalalkan ya, maksudnya membolehkan musik atau ada yang mengharamkan musik di sini? Ini mumpung nih ya. Ada? Selagi lagunya biar enggak pas sama ibadah sih. Oke, jadi secara hukum ya, secara hukum ini saya kutip dari Adi Hidayat ya, musik itu tidak haram. Secara hukum musik itu tidak haram. Karena musik itu kalau kalian tahu, musik itu kan dari kata syair, ya, syair. Dulu orang-orang bersyair. Bahkan mereka berperang nih, zaman Rasulullah itu berperang, itu mereka bersyair pakai kendang-kendang pukul-pukul. Ya, bahkan pada saat Rasulullah SAW datang ke Madinah, itu orang-orang Madinah menyambut dengan rebana, kalau orang sekarang ya rebana. Ya, tola'al badaru alaina, artinya musik itu sebenarnya tidak haram. Ya, yang menjadi haram adalah musik ya, isinya misalkan nyanyinya itu mengkafirkan diri sendiri atau menyekutukan Allah. Terus menjauhkan kita dari Allah. Tapi musik membuat seorang penghafal Quran itu berkurang hafalannya, itu benar. Jadi teman-teman kalau mau jadi penghafal Quran, jauhi musik, bukan berarti jadi haram ya, tapi jauhi musik. Kenapa? Karena secara nggak sadar kita ngaji dengan bahasa-bahasa yang nada-nada itu sebenarnya sudah bersyair, sudah musiknya Quran gitu. Maksudnya nada-nada tinggi rendah itu kan sudah cuma musik-musik yang pakai alat musik dan sebagainya itu sebagai penghafal Quran tolong hindari. Kenapa? Karena musik dan Quran itu bertolak belakang. Ya. Musik yang Quran itu bertolak belakang. Biasanya agak susah menyatukannya gitu ya. Kayak gitu. Seorang penghafal Quran ya, bukan seorang qori ya. Kalau qori beda. Kalau qori kan ngaji.
seorang penghafal Quran yang menghafal Quran 30 juz, jauhi musik. Ya, kalau kalian niat mau jadi hafiz ya, mau jadi penghafal Quran 30 juz, jauhi musik. Ya, tapi kalau misalkan harusnya sih niatkan dalam hati ya, gitu ya, untuk bisa jadi penghafal Quran, apalagi nanti masuk pesantren misalnya sebagainya, kayak gitu ya. Oke, itu lewat ya. Jadi terkait dengan musik gitu ya. Rasulullah SAW bersabda, Islam bangun atas 5 pilar, syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sholat, zakat, haji, puasa. Yang kedua, syahadat penting karena ia adalah khulasatu ta'alamil Islam, intisari ajaran Islam. Jadi setiap ajaran-ajaran Islam enggak jauh dari syahadat. Kita sholat nih, kita sholat. Tujuan sholat itu apa sih? Ya, supaya mengokohkan syahadatnya. Kan kita berkata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, lalu Muhammad adalah utusan Allah. Ya, kita sholat. Sholatnya itu yang merintahkan siapa? Sholat yang merintahkan siapa? Allah. Allah. Gerakannya yang ngasih tahu gerakannya siapa? Allah. Yang ngasih tahu gerakannya adalah Nabi. Rasul. Nabi. Iya, Rasul. Jadi artinya apa? Ternyata kita sholat itu untuk mengokohkan syahadat. Puasa yang perintahkan siapa? Allah. Ya. Terus cara puasanya Allah juga kan di surat Al-Baqarah 183 gitu ya. Lalu sunah-sunahnya kita ikutin siapa? Rasulullah. Jadi semua ibadah-ibadah ini ya, rukun iman gitu ya. Rukun Islam, maksudnya rukun Islam, syahadat, sholat, ya, puasa, zakat, pergi haji, itu semua karena perintah Allah dan kita nyontoh Rasul. Makanya kenapa ini disebut sebagai intisari ajaran Islam. Semua itu berdasarkan syahadat itu. Ya. Makanya pada saat di alam kubur, ini teman-teman ditanya ya, man robuka. Kira-kira jawaban kita apa? Man robuka, jawaban kita apa? Oke, kalau sekarang bisa bilang Allah, nanti pada saat di alam kubur belum tentu. Kok bisa, Pak? Kalau kamu nih ketemu sama orang badannya gede, serem, ya nakutin pokoknya lah, gitu ya, nakutin. Terus tiba-tiba datang ke kamu. Ya datang nih, kamu lagi sendirian, terus berdua lagi datangnya tuh, orang gede itu badannya udah gede, serem, kokor, pokoknya ini dah, ya nakutin banget dah, pakai bajunya ini dan sebagainya, mukanya luar biasa serem, bukan lucu tapi serem ya, serem, pokoknya serem banget. Kira-kira kalau kita sendirian didatengin sama orang-orang kayak gitu, ngomong kita lancar nggak? Enggak. Tergantung, Pak. Tergantung. Nanti ditanya, bahkan bukan ditanya lembut ya. Siapa Tuhanmu? Enggak gitu nanyanya. Ya keras. Jadi kayak ada orang nih, tadi ya saya bilang ada orang datang, badannya gede, serem mukanya, ya. Terus bajunya, dia pokoknya bikin serem lah, bikin kita takut gitu ya. Terus ngomong, tahu nggak lu? Misalnya gitu, dia punya kenceng suaranya kayak saya. Kalau saya kan masih lembut ya suaranya. Pokoknya dia keras suaranya, keras. Terus nanya, lu tahu nggak gini? Pokoknya ditanya, kita bisa jawab nggak kira-kira? Nggak tahu deh, Pak. Ya, itulah yang terjadi pada saat kita di alam kubur bertemu dengan malaikat yang berdasarkan hadisnya itu mukanya serem, badannya besar, ya, itu sangat menakutkan. Jadi jangan kira kalau misalnya kita ditanya man robuka dengan kata yang kasar ya, keras ya, keras, kasar, pokoknya kita kayak di ini apa? Gimana sih kalau ketemu orang ini Medan ya, yang punya sifat ini ya, agak keras gitu ya. Itu baru orang Medan, belum malaikat ya, belum malaikat yang menanyakan alam kubur. Ada yang ingat nggak siapa malaikat siapa? Munkar dan Nakir ya. Ketemu orang Medan nih ya, yang ngomong kan nih gitu ya, agak ini ya, agak ngegas gitu kan.
ketemu badannya lebih gede, mukanya serem dan sebagainya, kira-kira berani ngomong nggak kita? Ya, apalagi ketemu sama malaikat yang kata Allah itu serem banget, badannya gede banget, ya, kayak gitu. Jadi belum tentu kita bisa bilang Allah. Kecuali apa? Kecuali dalam keseharian kita nih, lidah kita selalu mengucapkan Allah. Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, Bismillah. Insya Allah mudah, gampang keluarnya. Tapi kalau jarang, ya, ya astagfirullah sama ya. Pokoknya hal-hal yang berhubungan sama Allah, ya. Tapi kalau kita sering ngomongnya bukan ngomong Allah gitu ya, kayak gitu. Sering ngomongnya misalkan bego ya, bacot gitu kan. Pokoknya semua kata-kata yang justru malah lebih jarang mengucapkan kata Allah itu. Ya, lebih jarang mengucapkan kata Allah itu, maka belum tentu kita bisa ngomong Allah pada saat ditanya. Pak, buka ya. maaf Lalu, Pak, ya. ini udah jam 1:55, sisa waktunya cuma 5 menit. Santai. Ya. Jadi pada saat ditanya itu kita belum tentu bisa jawab, apalagi tanya yang lain ya. Kayak gitu. Maka teman-teman ya harus tahu bahwa kita itu harus sering mengucapkan kalimat Allah ya, Allah ya. Itu yang kedua, intisari ajaran Islam. Lalu yang ketiga ya, itu karena fondasi perubahan. Jadi kita tahu bahwa Islam itu datang itu penuh kedamaian. Orang-orang Eropa dulu nggak mandi, datang Islam jadi mandi pakai sabun ya, orang-orang Eropa dulu. Terus orang-orang di Asia dulu kalau BAB itu nggak disiram. Orang Asia ya, Asia itu termasuk Indonesia, BAB itu nggak disiram. Kayak gitu. Udah selesai aja gitu. Tahu ya, kalau kalian tahu orang dulu itu kan BAB-nya pakai apa tuh di pinggir apa gitu. Ya, pakai apa sih namanya? Empang gitu ya. Bahkan ada yang di sungai gitu ya. Cuma duduk doang gitu. Itu nggak dibersihin. Udah selesai udah. Paling ada daun di ini aja. Dan datangnya Islam itulah ya, kita harus bersih. Itulah yang menyebabkan Islam ini membuat perubahan, fondasi perubahan dari hal-hal yang kecil. Ya, teman-teman. Jadi kalau nggak ada Islam, kira-kira gimana nih dunia ini? Kotor Pak, jijikan Pak. Iya. Ya. Terus, syahadat penting karena adalah hakikat dakwah Rasul. Jadi hakikat dakwah seluruh Rasulullah, seluruh Rasul itu adalah Islam ya. Hakikat dakwahnya adalah Islam, syahadat. Terutama asyhadu alla ilaha illallah, bahwa tidak Tuhan selain Allah. Ya, semua nabi dan rasul mengucapkan tiada Tuhan selain Allah. Walaupun nabinya beda-beda ya. Ya. Jadi syahadat ini penting. Ya. Yang kelima, syahadat penting karena mengandung fadailun azimah, keutamaan yang agung. Ya. Jadi jangan mempermainkan syahadat ya. Karena syahadat ini yang paling utama dalam Islam ya. Oke, itu aja ya. Nanti diingetin lagi sama MC, ini udah 2 menit lagi, Pak. Ya. Oke, itu terkait dengan ahamiyatus syahadatain. Semoga teman-teman semua lebih paham, lebih mengerti pentingnya dari kalimat syahadat ini. Kita jaga, jangan main-main, dan ingatkan juga teman-teman kita, saudara-saudara kita, keluarga kita bahwa syahadat ini penting. Gitu. Dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Wah, alhamdulillah sudah dapat materi yang disampaikan oleh Pak Andray. Terima kasih Pak Andray atas materinya. Yang agenda berikutnya adalah diskusi. Kalau nggak ada yang mau nanya, langsung aja tutup ya. Pak Andray, saya mau nanya Pak Andray. Ya, silakan. Ntar pembagian kelompok kapan ya Pak Andray? Saya belum tahu ya ini, jadi nanti ditunggu aja karena
masih meraba-raba ya. Ini kan guru-guru juga belum ini semua. Jadi kita coba ini aja nanti. Dan mungkin saja bukan di kelas ini bukan saya sama Pak Dery lagi ya. Jadi bisa jadi ganti guru yang lain ya. Kayak gitu. Kita tunggu. Seru Pak kalau dibagi dua. Hah? Enggak seru kalau dibagi dua. Nggak seru kalau dibagi dua. Seruan dibagi dua gitu loh. Oh, seruan dibagi dua biar lebih sedikit gitu ya. Iya. Oke. Ya, insya Allah nanti dicoba ya. Lanjut. Langsung aja doa. Mana nih MC-nya hilang? Ya Pak. Ya, oke. Semakin dengar aja pembacaan doa disampaikan oleh salah satu peserta BPI. Reno, silakan Reno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, karena pembelajaran BPI sudah selesai, mari kita tutup dengan membaca doa. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma firli muslima wa muslimat wa mu'minina wa mu'minat al-ahya minum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla maut wa rahmatan inda maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa fa'inda hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Sekian untuk agenda BPI hari ini. Mohon maaf jika saya sebagai MC masih banyak kekurangan atau kesalahan. Kita tutup sama-sama dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa penutup majelis. Subhanallah. Subhanakallahumma wa bihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Makasih Pak Andra, makasih Pak Dery. Sama-sama. Pak, petugas selanjutnya Pak. Siapa Pak? Oh iya, tugas selanjutnya ya. Ya, tugas minggu depan Pak. Tugas minggu depan. Pak Dery mungkin lebih ngerti. Ya, petugasnya sudah saya buat untuk minggu depan. Untuk minggu depan. Ya. Minggu depan, tunggu sebentar ya. Oke. Ya. Tolong klik Dip. Kasih ke grup Dip. Oke, bentar ya. Saya tunjuk saja ya. Ya, karena ada seminggu. Kunjuk. Ya, untuk minggu depan. Dia ada waktu seminggu untuk buat ngapalin. Ya, Siapa aja? ya. Patokannya ya, tadi bagus ya. Tadi MC bagus, doa juga bagus, tilawah juga bagus. MC siapa Pak? Tadi juga pemaparan materi juga bagus. Ya. Oke, saya tunjuk ya. Untuk MC, tolong ketua kelas dicatat, takut lupa. Oh, iya Pak, catat apa Pak? Nih. Udah. Untuk MC itu Brian Bayu. Tahun depan ya? Tahun depan, minggu depan. Tahun depan. Brian Bayu. Bentar. Brian Bayu. Ya. Itu MC Pak. Brian Bayu jadi MC. Lalu tilawah Nadif Fatan. Ya. Tilawah Nadif Fatan. Lalu penyampaian materi bebas kalian silakan ya. Materi. Ya. Pak. Materinya Pak Pak Ardata. Pak Dery aja nanti. Ntar kalau kita nunjuk gak ada yang mau. Iya. Ya, Pak Ardata ya, Pak Ardata jadi pemateri ya, memberikan materi nanti. Boleh dari mana sumbernya? Ya. Doa. Lalu untuk doa
Nafis Naufal. Tadi apa Pak? Itu Ayo, yang materi apa sih materi apa tadi? Pemateri, Fardata, Ado. Nah, oke. Materi. Sekali lagi ya. MC Brian Bayu, tilawah Nadif. Yes. Fardata, Oke, pemateri. bagus. Catat nih. Apa, Pak? Lupa ya. Nah, Doa, untuk Dari doa, Pak. doa. ya, Doa itu. untuk keempat ini ya, keempat petugas MC, tilawah, MC, tilawah, materi dan doa. Persiapkan doa-doanya yang panjang, yang bagus ya. Dihafalkan Siapa dulu. yang Bukan dihafalkan, Pak Dery mau nanya. yang dibacakan dulu sebelum tampil, jangan dadakan. Di shift Biar internet juga mantap nih. doanya dan Iya. dijawab oleh Aku udah Allah itu. biar berkah. Kan tadi aku maunya di itu lah, apa di ke bawahin gitu tahu kan, tapi malah ke Iya, itu shift enter aja. Shift enter ya? Oke, sudah Pak. Sudah saya Udah ya. catat. Oh iya, ding. Tilawannya surat apa, Pak? Asal. Pak, tilawannya surat apa? At-Tahrim. Tarim ayat. Itu. Terserah Pak Dery. Pak Dery saya mau nanya Pak. Ya, Kalau misalnya saya yang bagian MC misalnya, boleh pakai kata-kata sendiri nggak Pak? boleh, asal perkataan tetap dalam lingkup yang Pak, sopan saya ya. izin live Yang dulu ya, baik. Pak. Assalamualaikum. Boleh. Ya. Boleh ya, silakan, Lep. Salam. Suratnya surat Ar-Rahman ayat 1 sampai 10. Itu udah pada hafal Pak dia, Pak. Allamal Quran. Khalaqal Enggak. insana. Enggak abal-abal. Asyamsu wal qamaru Itu ya, siap ya. Jangan Ar-Rahman. Nanti